menjelaskan tentang penerapan hukum Lorentz pada motor listrik sederhana. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang teori dasar. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik memiliki dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian motor listrik yang diam, dan sedangkan rotor adalah bagian motor listrik yang bergerak. Berdasarkan sumber tegangan kerja yang digunakan, motor listrik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satu, motor listrik arus bolak-balik atau AC, alternating current, dan dua, motor listrik arus searah atau DC, direct current. Alat yang berfungsi sebaliknya mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, disebut generator atau dinamo. Motor listrik dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedot debu. Pada percobaan ini, kami membuat motor listrik jenis DC. Motor listrik arus searah jenis DC adalah jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik searah atau direct current. Motor listrik bekerja dengan prinsip gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop. Salah satu sisi loop didekatkan dengan sisi loop lainnya, sehingga sisi loop mendapatkan gaya yang berlawanan. Gaya yang berlawanan ini akan menghasilkan tenaga putar atau torsi untuk memutar kumparan. Tahukah Anda apa dan siapa itu Lorentz? Lorentz adalah nama dari sebuah gaya dalam fisika modern yang diambil dari nama belakang seorang ahli fisika kelahiran Arnhem, Belanda yang bernama Hendrik Anton Lorentz. Gaya Lorentz ditemukan pada tahun 1895. Gaya Lorentz mengingatkan kita pada kaidah tangan kanan yang terdapat pada 3 bagian jari. Pada ibu jari menunjukkan arah arus listrik, yakni I. Pada jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, yakni B. Pada jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz, yakni F. Besarnya gaya Lorentz dapat dihitung dengan rumus F sama dengan I dikali B dikali L. I adalah kuat arus pada kawat dengan satuan ampere. B adalah kuat medan magnet dengan satuan Tesla. Alfa adalah sudut yang dibentuk oleh B dan I. Kesimpulan, saat kumparan dialiri arus listrik, kumparan tersebut juga akan menghasilkan medan magnet. Kemudian, magnet diletakkan di dekat kumparan yang dialiri arus listrik sehingga terjadi perbedaan gaya antara kumparan dan magnet yang menyebabkan munculnya gaya Lorentz. Kumparan kawat berinti besi yang dialiri listrik dapat menarik besi dan baja. Hal ini menunjukkan bahwa kumparan kawat berarus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Medan magnet juga dapat ditimbulkan oleh kawat pengantar lurus yang dialiri listrik. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, terbukti bahwa arus listrik yang mengaliri dalam kawat pengantar ini menghasilkan medan magnetik, atau di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnetik. Pada saat arus listrik yang mengalir dalam penghantar diperbesar, ternyata kecepatan putarannya semakin cepat. Hal ini berarti semakin besar arus listrik yang digunakan, semakin besar medan magnetik yang dihasilkan. Lalu kami akan memperkenalkan alat dan bahan yang telah kami siapkan. Yang pertama adalah alat rakitan yang telah kami rakit, yang terdiri dari baterai, kabel, dan alat lainnya. Lalu alat yang kedua adalah magnet, dan yang terakhir adalah lilitan kawat. Selanjutnya adalah proses kerja. Langkah pertama, kaitkan atau sambungkan pengkait tang yang tersambung di antara baterai ke dudukan besi. Lalu letakkan lilitan kawat yang telah disiapkan di antara dudukan besi yang telah dikaitkan oleh baterai tersebut.
yang bisa dilihat di video di atas. Jika lilitan kawat telah diletakkan, lalu taruh beberapa magnet di bawahnya, sehingga lilitan kawat yang diletakkan di atasnya akan berputar. Jika sudah berputar, maka cara kerja yang telah kami lakukan terbukti benar, dan teori-teori yang telah kami lampirkan di laporan terbukti bekerja. Terima kasih.